Terima kasih waktunya Mbak Naila dari iColleague. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Reza. Saya saat ini bekerja di Transvision sebagai senior backend engineer. Dan malam ini saya coba sharing tentang memory polling di Golang. Yes. Saya share screen sebentar. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, makasih Mbak. Sip. Baik, jadi saya coba sharing tentang pengalaman dan pengetahuan saya tentang memori pooling di Golang. Yang pertama, apa sih memori pooling di Golang tuh? Jadi memori pooling di Golang itu mungkin kita bisa analogi kita lagi di sebuah kafe atau kedai kopi yang rame banget. Lalu bayangin kalau misalnya setiap pelanggan saat diberikan kopi atau teh atau yang mereka pesan itu pakai gelas sekali pakai yang langsung dibuang. Alhasil tong sampahnya pun akan cepat penuh. Terus di sini garbage collector akan bekerja lebih keras untuk mengosongkan tong sampah tersebut sehingga membuat operasionalnya juga terganggu. Lalu dengan memory pooling ini kita mengganti gelas yang sekali pakai tadi dengan gelas keramik. Dengan gelas keramik ini kalau sudah selesai dipakai, kita cuci gelasnya. Setelah cuci kita taruh di rak kembali dan gelas itu bisa digunakan kembali. Mungkin untuk analogi memory pooling kurang lebih seperti itu. Lalu kenapa nih kita butuh memory pooling saat kita sedang mengembangkan sebuah service di backend? Kalau dalam sistem skalanya besar, itu ngelola memori dari kebocoran atau leak itu nggak cukup. Kita juga harus mengetahui tentang efisiensi memori dan seberapa bisa kita mengalokasikan memori dengan efisien. Kenapa sih memory pooling ini penting di sistem yang scale-nya besar? Yang pertama, itu kita bisa mengurangi beban alokasi memori. Lalu yang kedua, itu kita bisa menurunkan intensitas kerja si garbage collector. Karena semakin sibuk si garbage collector ini untuk ngosongin tong sampahnya tadi, dia juga akan makan memori yang harusnya bisa digunakan untuk jalannya aplikasi atau service kita. Terus yang ketiga itu untuk menstabilkan latensi aplikasi saat trafficnya spike, biar respon time-nya itu mungkin lebih stabil, nggak kadang-kadang lemot, kadang-kadang cepat, jadi stabil. Dan yang terakhir untuk meningkatkan throughput sistem secara keseluruhan. Selanjutnya untuk solusinya di Golang itu kita bisa menggunakan yang namanya sync pool. Apa sih sync pool itu? Jadi sync pool ini sebuah pool untuk menyimpan temporary object yang dapat di-reuse untuk menghindari alokasi memori baru. Kelebihan dari si sync pool ini diantaranya yang pertama itu dia thread safe, jadi bisa digunakan oleh banyak coroutine secara bersamaan. Dan yang kedua, ini dia juga bisa di automatic clean up oleh si garbage collector tadi. Dan garbage collector ini dapat mengosongkan pool secara otomatis saat ingin nge-reclaim memori yang dipakai sebelumnya. Oke, selanjutnya ini saya mungkin coba menjabarkan dalam simple explanation. Jadi, misalnya di sini tanpa memory pool, setiap objek yang kita buat itu akan dibuang dan sehingga memorinya tidak efisien karena setiap kita ingin membuat objek baru, kita meminta memori baru. Begitu juga dengan proses-proses selanjutnya. Jadi alokasi memorinya pun tidak efisien. Setelah pakai memory pool, jadi di sini semisal saya contohkan sedikit teknis, misalnya kita mau ngambil struct event untuk logging aplikasi,
Nah, si backend itu bisa ngambil si struct tersebut. Misalnya sudah dipakai sebelumnya, itu dia bisa reuse struct yang sama tanpa harus membuat alokasi struct baru. Setelah dipakai, udah selesai, di reset, akhirnya dikembalikan ke poolnya. Untuk contoh simple di Golangnya, kita bisa deklarasi sing.pool ini, lalu create new object, dan akan nge-return bytes dan buffernya. Setelah dipakai, jangan lupa di reset untuk istilahnya kalau dalam analogi tadi kita cangkirnya kita cuci, kita lap, dan step terakhir itu kita put itu kita taruh kembali di rak-nya. Untuk implementasinya tanpa memory pooling, contohnya seperti ini. Misal saya tadi ada sedikit bikin proof of concept-nya. Di sini saya deklarasi proses naif. Proses naif ini proses log event yang tanpa menggunakan memory pooling. Jadi setiap function yang dipanggil, dia akan meminta alokasi memori yang baru. Dibandingkan dengan implementasi menggunakan memory pooling. Di sini saya ada buat function process pool, di mana secara fungsi itu sama untuk menyimpan log event. Di sini kita deklarasi eventnya untuk menggunakan memory pooling, menggunakan struct yang sama, event. Setelah itu kita get buffer dan encodernya. Setelah di get, kita pakai encode-nya yang sudah di memory pool. Dan terakhir, kalau sudah dipakai, kita reset untuk value-value-nya supaya untuk new object yang selanjutnya tidak dapat value yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau kita nggak cuci cangkirnya yang udah kita pakai, khawatirnya ada orang yang pakai cangkir tersebut tapi masih kotor gitu. Masih ada data-datanya. Jadi kita perlu reset dulu. Setelah kita reset, kita kembalikan ke poolnya atau ke rak-nya. Oke, hasilnya setelah di running, di sini ada running test pertama yang tidak memakai memory pooling, dan ada tes kedua yang memakai memory pooling. Untuk hasilnya, secara event proses atau event yang bisa dikerjakan itu meningkat 15-20%. Untuk throughput-nya juga kurang lebih 15-20%, tapi di sini yang berkurang drastis itu di alokasi memori. Yang pertama butuh 3 MB menjadi 198 KB, yang dimana artinya di sini kita cukup menggunakan 198 KB atau 93% memori dari yang sebelumnya. Dimana kalau sistem yang skalanya besar itu sangat-sangat berpengaruh terhadap seberapa reliable aplikasinya. Oke. Kapan sih si memory pooling ini sebaiknya digunakan? Jadi untuk sepengalaman saya dan sepengetahuan saya itu kita bisa pakai untuk function-function yang sekiranya di-hit sangat sering. Di sini saya kasih contoh seperti encoding dan decoding JSON, dan yang kedua logging. Jadi untuk encoding dan decoding JSON ini kita bisa reuse strukturnya, karena untuk encoding dan decoding JSON ini biasanya strukturnya sama, dan untuk logging pun juga mirip case-nya. Jadi kita reuse buffer string agar nggak terus-menerus alokasi memori yang baru saat mencetak log. Dan untuk best practice-nya sendiri, yang pertama, kita bisa menggunakan memory pooling ini kalau objeknya besar. Jadi worth it untuk objek berukuran lebih dari 1 KB atau struktur data yang kompleks. Dan yang kedua, itu selalu reset state setelah dipakai. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya tadi, pada
ini setelah dipakai jangan lupa untuk di-reset, dibersihkan agar proses selanjutnya tidak nge-get data yang sama. Dan yang terakhir itu kita bisa menghindari objek-objek yang terlalu kecil. Jadi untuk polling yang size-nya 16 byte itu justru membuat lebih lambat dibandingkan alokasi memori biasa. Oke, sekian sharing tentang memori polling di Go. Kalau ada pertanyaan boleh drop di kolom komentar. Pertanyaan nih Mas Reza, mungkin aku izin untuk membacakan. Jadi pertanyaannya, apa risiko menggunakan SYNC-pool secara berlebihan? Mungkin silakan untuk dijawab Mas Reza. Oke, jadi apa risiko menggunakan SYNC-pool secara berlebihan? Jadi kalau menggunakan SYNC-pool secara berlebihan itu uh, sebenarnya aman-aman aja, uh, asalkan itu kita bisa menggunakan si memory poolingnya secara benar. Misalnya tadi yang saya sempat mention sebelumnya, setiap di get itu jangan lupa untuk di reset si memory poolingnya, dan jangan lupa juga untuk dikembalikan ke rak-nya. Tapi justru kalau itu nggak dilakukan dengan benar, maka resikonya itu bisa menyebabkan data corruption, terus juga race condition, dan jadinya banyak bug-bug yang kita nggak harapkan sebelumnya karena nggak menjalankan memory poolingnya dengan best practice. Mungkin itu sih Mbak untuk risikonya.